37. Matius 22 ayat 37. Apa yang dikatakan? Matius 22 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita membaca perlahan-lahan hati. Mestinya ada jangan menjadi manusia setengah hati. Iya. Kelihatannya ke gereja, tapi separuh hati, setengah hati. Kelihatannya melayani, tapi separuh hati. Ini yang Tuhan benci, sampai ada ayat seperti ini. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Dalam bahasa yang lain, Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Mungkin gembala tidak tahu, mungkin manusia tidak tahu. Tapi bila kita tidak suam-suam, kalau dingin sekali, panas sekali, karena kesibukan, karena kekecewaan, karena kepahitan, karena beban hidup, kita suam-suam. Pertanyaannya, siapakah kita sekarang? Siapakah Anda sekarang ini? Dan bagaimana pola hidupmu, cara hidupmu? Apakah suam-suam kuku, lumpur? Atau kita tadi sudah teriakkan all out bagi Kristus? Coba kita lihat ciri-cirinya. Slide-nya ditampilkan. Ini checklist. Apakah kita masuk suam-suam kuku atau tidak? Apakah kita termasuk bilangan yang suam-suam kuku atau tidak? Iya. Ciri orang yang telah tercemar virus suam-suam kuku. Kalau tahun-tahun kemarin ada virus COVID, tapi ada virus ini lebih dahsyat lagi, virus suam-suam kuku yang membuat pekerjaan Tuhan menjadi berantakan, yang membuat hubunganmu dengan Tuhan juga suam-suam kuku. Dan jangan sampai pada akhirnya, pada saat dipanggil oleh Tuhan, kita dimuntahkan. Yang pertama, ke gereja rutin, ya, hanya untuk dilihat sebagai orang baik. Hari ini firman Tuhan menselipkan kita, dan saya sebenarnya ada yang ngomong, nggak harus minta maaf kalau firman Tuhan diberitakan, dan jangan ada yang tersinggung, karena kita mau jadi pribadi yang tangguh. Amin. Ke gereja Tuhan rutin ataupun datang hanya untuk dilihat sebagai orang baik. Bro, mau kemana? Gereja bro. Ibu, ini bilang, mau kemana? Gereja. Pertanyaannya, kita ke gereja karena kita butuh Tuhan, atau butuh berkat, atau dipandang sebagai orang baik? Jawab dalam hati kita. Di luar sana banyak. Oh, kalau hari Minggu daripada saya bangkong di rumah, saya ke gereja. Apakah kita termasuk kategori itu? Hanya untuk dilihat sebagai orang baik. Hubungan vertikal dengan Tuhan kita, Bapa yang sudah kasih hidup. Tadi yang pujian terakhir, semua dari
nafas dari, semua milik kita dari. Saya tidak mengerti karena lagunya baru, bukan janjian. Tapi benarkah kalau sudah dari Tuhan? Kalau benar dari Tuhan, kita ke gereja bukan karena supaya dilihat sebagai orang baik. Amin. Next, kita baca dulu dalam Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29:13, mungkin kayak dengan dari belakang dengan setengah berteriak dengan suara yang keras dan kita semua menyimak. Yesaya 29:13. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada-Ku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Iya, dalam ayat 13 dikatakan bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepada Tuhan hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai kita terbilang masuk dalam bilangan orang-orang seperti ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan dikatakan mulutnya kelihatannya memuliakan Tuhan, kelihatannya memuji Tuhan. Dikatakan hati manusia siapa yang tahu? Kelihatannya mungkin mulutnya di gereja memuliakan Tuhan, tapi apakah kita dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam chat WA, dalam status WA mencerminkan kemuliaan Tuhan? Jangan sampai kita dibilang hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, tetap tidak merasa bersalah, sehingga orang Israel dikatakan seperti bangsa yang bebal. Oh, ini firman Tuhan ini cocok ini. Cocok ini untuk si A, si B, si C. Tapi biarlah kita hari ini menundukkan diri, merendahkan hati kita. Ya Tuhan, kadang aku seperti ini, ampun. Sebelum kita dimuntahkan oleh Tuhan. Seperti contohnya kita waktu masuki laptop ataupun komputer, itu ada login. Pada waktu kita ke gereja, seakan-akan kita login, masuk, check in dengan password yang diberikan dan masuk ke gedung gereja. Tapi itu adalah perintah yang dihafalkan, itu karena mau menyenangkan manusia. Karena sungkan dengan pakem bukan daripada di WA sama dikut. Dan Tuhan berfirman, katakan jangan sampai bangsa ini mendekat hanya dengan mulutnya dan mendekat dengan bibirnya. Jangan sampai kita hanya setor muka. Amin. Sekali lagi, janganlah kita hanya setor muka, karena Tuhan tadi dikatakan kita di dunia seperti Tuhan melihat film. Oh, anakku, terus kita cerita, Tuhan, aku datang. Oke.
Ciri yang kedua, memberi persembahan selama tidak mengganggu standar hidup. Yang ini menjadi gereja-gereja yang uis, tapi firman Tuhan untuk semuanya. Amin. Apakah kita juga seperti ini? Saya ulangi, gereja besar, gereja kecil, biarlah tidak ada yang seperti ini. Memberi persembahan selama tidak mengesampingkan standar hidup. Paham kira-kira? Tuhan, saya kasih persembahan dan atau perpuluhan minggu pertama hari Tuhan, tapi selama tidak mengganggu standar hidup saya. Tuhan, saya masih perlu beli sepatu, saya mau beli baju baru. Tuhan, saya belum ke kafe, saya mau ke kopi dia. Gak cukup Tuhan persembahannya. Di sini tidak. Amin. Jangan sampai kita memberi persembahan selama tidak mengganggu standar hidup. Berilah dengan ikhlas, berilah dengan sukacita, berilah dengan damai sejahtera. Amin. Ya, kalau minggu yang lalu belum saya umumkan, baru saya foto-foto, ini ada gitar baru, ada persembahan dari anak Tuhan yang hambanya yang selalu mensupport kita. Iya, tapi biarlah kita memberi persembahan. Persembahan bukan hanya materi, bukan karena nominal, bukan hanya nominal. Kalau kau bisa memberikan persembahan dengan tubuhmu, dengan kau berdoa. Lukas 21 ayat 4 bisa dibacakan. Hari ini kita akan checklist hidup kita untuk jadi manusia tangguh. Sekali lagi tahun 2025. Lukas 21 ayat 4. Lukas 21 ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ada di sini seperti ini. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Kita mengenal janda Safa, kita mengenal ini, tapi Tuhan Yesus katakan mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pasti cerita ini kita sudah dapat. Kalau yang lain yang memberikan persembahan mungkin di apa itu namanya, di soal jadi karena mungkin dimasukin di itu bisa bertukar. Yang mungkin persembahan dari janda itu kan celenting. Sekali lagi bukan karena materi, tapi karena ikhlas. Ya. Ada satu, kalau ini mungkin cerita, enggak cerita. Itu kaget kita. Ada satu waktu di gerejanya Paul Yong Hee-jo membahas tentang ini. Kemudian ada janda di Korea, dia datang perlahan-lahan di depan. Kalau orang-orang kaya di Korea mempersembahkan, ada yang ini, yang itu, yang emas, yang uang, yang jutaan dan sebagainya, dia datang perlahan-lahan. Apa yang dilakukannya oleh janda di gerejanya Paul Yong Hee-jo? Dia memberikan alat makan, yaitu piring sama cok sumpit. Yang lainnya hilang. Dia yang Hee-jo berkata, Bapak Ibu Saudara, janda ini memberikan dari yang ia miliki. Habis ini dia makan, dia tidak tahu makan di mana. Piring satu-satunya. Jadi dia persembahkan. Akhirnya Yogi itu tidak
Tidak kurang, bukan kurang apa, dia mendapat hikmat dari Tuhan. Maka piring atau chopstick ini, apa itu namanya, sumpit, dijual alias dilelang pada waktu ibadah itu, sehingga yang terjadi, orang membeli, jemaat yang dalam tanda kutip orang mampu-mampu itu membeli piring dan chopstick ini sekian juta mata uang Korea. Jadi bisa dibayangkan, janda ini kelihatannya memberikan peralatan makan, tapi karena kemudian bisa dijual menjadi persembahan yang luar biasa. Bapak Ibu, yang Tuhan minta bukan rupiah sekian nominal, tapi apakah kita care dengan pekerjaan Tuhan, atau karena pekerjaan Tuhan, atau karena persembahan terus kita jadi tengkar sendiri. Saya tidak mau, saya tekankan, karena Natal, karena Paskah, atau karena apapun juga kegiatan kita, jangan sampai kita rame ataupun bertengkar gara-gara sesuatu yang remeh-temeh. Kalau terjadi itu, mungkin lebih baik acaranya dibubarkan, tidak jadi. Karena itu berarti tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat apa kita menyelenggarakan acara tapi kalau kemudian kita rame? Katanya untuk Tuhan. Yang terjadi mungkin untuk kita. Lalu ngaku tadi mungkin, lalu ngaku tidak begini. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah semua untuk Tuhan. Next, memberi kepada Tuhan seperti memberi tips pada tukang parkir. Benar-benar hari ini abot ya. Mau tahu kak lagi, curhat udah minggu pertama ya, zaman kudus. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan tidak melihat nominal, tapi apa yang tersirat. Apakah kita memberikan pada Tuhan karena sisa? Biarlah kita tidak menjadi terkena virus suam-suam kuku. Namanya orang sudah suam-suam kuku. Kalau kita memberikan pada waktu mungkin masih pacaran dek, ya kadang ada yang emas, ada yang sam, ada yang ya bed. Yang satunya, Hani, kamu sore nanti mau kemana? Terserah, bebas aja. Enggak, aku pengen yang terbaik. Kamu pikir apa? Terserah. Sini satunya malu-malu kucing apa? Siai-siai kan? Tapi sama Tuhan umur ini cari yang paling apakah itu memberi Tuhan tadi, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, atau kita sudah kena virus suam-suam kuku. Terserah Tuhan. Kalau memang punyanya itu enggak masalah. Tapi biarlah kita memberikan kepada Tuhan. Tulisannya memang cukup kejam, cukup apa namanya, cukup berat. Memberi pada tips tukang parkir kayak kemarin mungkin kita hari liburan di satu kota itu, tips mungkin untuk satpam ataupun tips untuk tukang parkir, satpam dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Yang
tahu kita sama Tuhan. Biarlah kita tidak termasuk bilangan ini. Amin. Kalau membeli, pertanyaannya sekarang, kita katakan memberi atau berkorban untuk Tuhan, sudah merasa sakit enggak? Sudah merasa kehilangan enggak? Kalau sudah merasa ada bagian kita yang hilang, berarti itu namanya berkorban. Betul? Namanya berkorban. Kembali lagi, yang pacaran itu karena cinta adalah pengorbanan. Katanya benar. Sangat tekan bahwa itu. Kalau kita berkorban, kita berkorbanlah untuk Tuhan. Mungkin kadang ini karena sosmed bisa dia bilang karena bukan karena sosmednya, tapi karena dengan media sosmed itu dia pendeta ini kaya, pendeta itu kaya, karena perpuluhan, karena apa? Tapi sebenarnya yang ekspos itu dia sendiri urusannya sama Tuhan. Kalau di sini memang bukan untuk semua gembala, ngurus juga mahal, ya. Tapi biarlah hidupmu diberkati bukan karena ini aku yang tadi saya bilang, tapi karena untuk Tuhan. Next, saya katakan di sini cenderung memilih yang populer. Salah satu virus juga cenderung memilih yang populer daripada yang benar. Cenderung memilih yang populer daripada yang benar. Kita melakukan sesuatu untuk populer. Matius 23 ayat 5 dikatakan, Matius 23 ayat 5 saya bacakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Iya. Jadi kita melakukan sesuatu jangan sampai hanya karena dilihat orang, tapi kita karena dilihat oleh Tuhan. Dikatakan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ini pada waktu ibadah yang terjadi ini karena zaman sekarang, kalau dulu nggak ada. Saya tadi pagi baru dapat WA video. Kalau seandainya pada zaman dulu itu ada HP, tadi itu lucu-lucu juga. Jadi pada waktu peperangan itu ada apa itu namanya, peristiwa perang zaman dulu itu ada yang kuda Troy itu apa peristiwa apa itu? Jadi prajuritnya masih selfie begitu. Terus nanti putri salju ataupun apa itu zaman dulu kayak gitu. Selfie dulu. Banyak yang lucu peristiwa yang dulu-dulu. Ya, kemudian namanya Hitler ataupun siapa begitu. Dia masih di ruang kerja dia, Hitlernya. Nah sekarang yang jadi masalah pada waktu ibadah. Ini saya dengar dan saya lihat dari YouTube. Semoga di sini tidak terjadi. Pada waktu penyembahan, namanya menyembah Tuhan, tapi tangan kirinya itu untuk dilihat manusia apa dilihat Tuhan? Dimasukin di IG Live, dimasukin di media sosial, wis kelihatannya. Virus berikutnya baru ini, tidak benar-benar ingin selamat dari dosa atau bertobat, tapi hanya ingin selamat dari hukuman neraka. Kenapa ada yang suam-suam kuku?
bukan karena benar-benar. Semoga semua paham. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, biarlah kita benar-benar ingin selamat, benar-benar karena pengampunan Tuhan, benar-benar menyadari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena hanya ingin selamat dari neraka, tapi setelah itu what next? Kita boleh beribadah melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Pada waktu mau dibaptis, mungkin waktu mula-mula, iya aku sekarang selamat. Tapi karena waktu berjalan, sudah lupa. Seakan-akan mau hidup karena benar-benar kasih karunia, lupa karena upah dosa dalam maut, sehingga lupa juga hidup adalah untuk Kristus, lupa fokus pada Kristus, sehingga tidak mau kehilangan kenyamanan dunia ini, tidak mau bertobat. Bertobat itu bukan menyesal, tapi bertobat is bertobat, bukan nyesal atau iya nyesal aku karena iya nyesal apapun saya, tapi benar-benar karena tahu akibatnya. Definisi dosa, tahu hal yang baik tapi tidak melakukannya itu dosa. Ada ayatnya, tahu? PR dicari di mana? Jadi dosa itu bukan karena mencuri, membunuh, berzina, apa lagi. Tapi kalau kamu tahu berbuat baik tapi tidak berbuat baik, itu dosa. Yakobus 4 ayat 17, bukan kata saya. Mengerti kalau itu baik tapi tidak dilakukan, itu dosa. Ya. Tuhan, saya sudah PW Tuhan, nggak doa malam ya, tapi biarlah kita melakukannya dengan segala kerendahan hati. Dikatakan iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus diberitakan oleh kita semua. Amin. Bukan firman Kristus karena diberitakan oleh pendeta gembala, tidak. Siapa yang mau diutus? Biarlah kita bukan seperti kalau Yesaya itu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan sampai kita bilang, ini aku Tuhan, utuslah dia. Itu bukan enak Tuhan. Kita itu kalau penginjilan. Di sini ada mahasiswa baru yang departemen misi ya. Katanya begitu, misi yang mana? Departemen misi. Ya, nanti perkenalan. Jangan sampai ini buat Tuhan, utuslah Yeski, ngomong Yeski berdiri. Let's hidup karena kemampuan kita, bukan hidup bergantung pada Tuhan. Ini yang bikin frustasi. Pada saat tertentu mungkin kita hidup bisa, mungkin ujiannya lulus, studinya lancar, pekerjaannya lancar. Tapi begitu mulai batu sandungan, baru sadar karena kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita hidup bergantung sama Tuhan,
Biar Tuhan yang bergerak, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberi hikmat, Tuhan yang memberi kasih karunia, sehingga bukan karena kebetulan, tapi karena blessing, karena berkat Tuhan. Amin. Next, menyamakan standar dunia dengan standarnya Tuhan. Ini rotok-rotok kurang ada. Kebenaran kita itu relatif, kebenaran dunia itu relatif, tapi kebenaran dari dunia, dari Tuhan itu yang mutlak. Amin. Seringkali Alkitab dianggap kolot. Pak, Bu, ini si anak bilang jangan kolot-kolot ah. Ini loh sudah jangan milenial. Aku bisa generasi Z. Tapi biarlah tetap, meskipun generasi apapun juga, tetap standarnya standar Tuhan. Amin. Jangan kita menyamakan dengan standar dunia. Dengan membandingkan dengan dunia sekuler, seperti kalau kita orang kalau berdoa, Tuhan, aku bukan pembunuh, aku bukan penipu, aku bukan pezina, aku bukan pemungut juga. Seakan-akan dia sendiri yang benar. Kalau dia sudah mengatakan benar menurut standar dunia, tapi sekali lagi Tuhan memilih hati. Dia tahu kita suam-suam atau tidak. Di awal tadi sudah saya katakan, kelihatannya ke gereja, kelihatannya pelayanan, tapi kena masalah sendiri cuklek. Enggak pelayanan-pelayanan, enggak gereja-gerejaan. Itulah suam-suam kuku. Jangan sampai itu dimuntahkan oleh Tuhan, seperti gadis yang bijak atau gadis yang bodoh. Pada waktu minyaknya masih ada oke, tapi pada waktu minyaknya pas kosong, pas mempelai datang, dadah, minta yang lain minyak, kakak minta minyak, sorry di, cukuplah kasih karunia. Nabi Yesaya waktu itu hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir, sehingga sampai dia omong, aku hidup di tengah orang yang najis bibir. Tapi biar kita tidak tercemar juga dengan virus yang namanya bohong. Dari satu kebohongan menuju kebohongan yang lain. Kalau tadi ini dikatakan hidup, jangan sampai tadi menurut kemampuan kita, tapi bila hidup bergantung pada Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 5-7 saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, diulangi lagi, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu terkasih, seringkali kita sudah sedikit menyimpang, tapi kita tidak sadar karena kita memakai standarnya dunia. Menurut orang dunia tidak apa-apa kok, tapi kok dunia bisnis tidak biasa. Dunia bisnis yang begini, ya sedikit-sedikit tak buat gula. Korintus 13:5 dibacakan. 2 Korintus 13:5. Nanti kita akan menyanyikan pujian ini. 2 Korintus 13:5. 2 Korintus 13 ayat 5. Pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu,
Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Iya, selidiki sekali lagi, uji. Memasuki 2025, maka saya perlu menjadi pribadi yang tangguh, tidak suam-suamku. Sebab jika tidak, ya, kamu tidak tahan uji. Garam kalau sudah tawar, tidak ada gunanya. Kita tidak bisa berbakti kepada Tuhan dan kepada Mammon sekaligus. Next, sebagai kesimpulan, kita baca bersama-sama 2-3. Panasnya semangat untuk ibadah atau pelayananmu menentukan hasil akhir. Amin. Biarlah yang suka pakai hashtag, pakai status yang benar, katakan panasnya semangat untuk ibadah atau pelayananmu menentukan hasil akhirmu. Jangan sampai kita dikatakan Tuhan, kamu masuk bilangan suam-suam koko, dimuntahkan, nyahlah daripada, sehingga kita bilang menjadi panas. Amin. Semangat terus berkobar, amin. Melayani dengan berkorban. Jangan ini. Ialah setiap pemain musik pada waktu melakukannya bukan karena dilihat pintar, tapi setiap dentingan, apa itu namanya, senar. Iya, Tuhan suka ya, semoga Tuhan suka. Yang piano, kalau saya mainkan begini, kira-kira Tuhan senang enggak ya? Iya. Drum, bass, kalau aku mainkan begini, jemaat akan semangat memuji Tuhan. Harmonisasinya bagus. WL, pada waktu setiap ujian yang ditunjukkan dari kata-kata di pujian membangun jemaat. Singar bukan hanya pelengkap, kemudian ngelamun. Ada waktu mungkin WL-nya dari sini, amin saudara, mestinya singernya di sini kan ya amin, tidak karena ngelamun. Jemaatnya tak lihat dari bawah, termasuk saya, singer ngelamun. Di sini tidak ada. Saya sedang memain musik ke depan. WL singer. Katakan tidak suam-suam buku kalau dia mendekat kepada Allah. Benar? Amin. Dengan mendekat kepada Allah berarti dia bergerak, berarti dia aktif, berarti dia bertindak. Karena mendekat ada gerakan, ada satu hubungan, dia mendekat, maka tidak menjadi suam-suam. Dia mempertahankan. Sekali lagi, jangan sampai kita memakai standar dunia. Oh, bagi dunia itu Cristiano Ronaldo ya hidup bersama. Lionel Messi sampai sekarang
itu tinggal dalam setiap hati kami dan selalu mengiringi setiap kehidupan kami, sehingga lewat firman Tuhan itulah yang selalu menuntun kami dalam setiap pergaulan kami, sehingga percintaan kami terhadap Engkau semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu boleh termeterai dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga ketika tawaran-tawaran dunia ini ada dalam setiap kehidupan kami, kami mengetahui apa yang harus kami lakukan. Jauhkan kami Tuhan dari setiap ikatan atau keinginan-keinginan dosa yang membuat kami selalu jauh terhadap Engkau. Karena pada hari ini, karena pada waktu ini, kami berkomitmen bahwa kami ingin sepenuhnya mengasihi Engkau, sepenuhnya melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan itu boleh menjadi rumusan hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari kami semakin mematuhi akan firman-Mu. Kami tidak ingin separuh-separuh untuk mengasihi Engkau, kami tidak ingin separuh hati untuk melakukan firman Tuhan, tapi kami ingin sepenuhnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo percaya Engkau sudah mengurapi, Engkau sudah memberikan kekuatan, Engkau sudah menyertai dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, sehingga semakin hari hikmat dari surga itu selalu termeterai dalam kehidupan hamba-Mu ini. Engkau sertai Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga. Biarlah Engkau selalu menyertai dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, dan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita pujikan satu lagu untuk berjalan Roh Kudus. Bapak Ibu silakan berdoa supaya hubungan boleh terbuka, sehingga apa yang pada saat kita makan, pada saat kita minum, Roh Kudus tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Ya, Yesus.
perbuatanmu yang luar biasa. Engkau mau mati bagi kami, Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami yang manusia yang berdosa. Tapi biarlah Tuhan, dengan mengingat akan Engkau, mengingat perjamuan kudus-Mu, kami terus dan terus melekat pada pokok guru yang benar, selalu memandang salib-Mu, memandang wajah-Mu. Berkati roti ya adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, anggur yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan oleh karenanya kita diselamatkan oleh darah Kristus. Memberkati perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dalam nama Yesus, sehingga pada saat kami makan, kami minum, menjadi berkat dan bukan kutuk. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang berbuat Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kita angkat tinggi-tinggi yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biar kita makan dengan iman, percaya kita dipersatukan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita kacauan perjanjian yang sudah ada. Kemudian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan yang berisi anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, darah yang membuat kita menjadi manusia baru, darah yang menyelamatkan kita minum dengan percaya dalam